MMA, mertua menantu, akur dong. Kita hari ini kedatangan pesulap loh. Wah, luar biasa. Muda, keren, dan waktu itu membuat semua juri berkaca-kaca. Oh ya, pada masanya. Pada masanya ya. Pasti yang ini akan lebih bagus lagi di depan. Iya, semoga ya. Nah, sebenarnya gini, apa sih yang membuat Eren ya? Ini kan kita kenalan dulu ya, ini namanya siapa? Iya. Ini mamahnya saudara ya. Yang membuat kamu ingin jadi pesulap di awal. Tapi sebelum itu mulai kenalan dulu. kenalan dulu. Boleh, siapa dulu? Mama dulu. Mama dulu dong, Mama. Boleh kenalan. Siapa kenal nama saya? Nama. Oke, nama saya Melania Gunawan. Iya. Lalu apalagi nih? Pekerjaan. Pekerjaan. Tour and travel. Tahun 89 ya, saya mulai merintis perjalanan sebagai tour leader, khususnya untuk pilgrimage. Jadi lebih banyak melayani yang Semua berhubungan yang mau ke Israel. Ya, ke Israel, Ke 7 jemaat juga. ke 7 jemaat, perjalanan Abraham gitu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan kisah-kisah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya fokusnya di travel kalau Mama. Oke, nah sekarang Eren nih. Eren gimana? Bagaimana Eren ini sekarang kuliah di mana atau sudah Oh, kerja? Terus kemudian gimana mulai tertarik sama sulap? Sulap. Oke, jadi kenalin aku Eren Nathanael. Aku baru selesai kuliah, baru selesai sidang. Wow, selamat. Iya. Jurusan apa nih jurusannya? Jurusannya Kalimalang. Jurusannya ilmu komunikasi. Aku udah doing magic for like 14 years. Jadi dari umur 8 tahun sampai sekarang. Wow. Terus kalau tanya apa yang bikin suka sama sulap, sebenarnya memang aku tertarik sama semua seni. Tapi secara spesifik sulap karena dia sebenarnya sangat unik dan sangat jarang orang yang pelajari sebenarnya. Dan it's giving a different feeling dibandingkan seni-seni yang lain gitu. Gitu sih sebenarnya. Terus bisa suka awalnya gimana tahu sulap? Oh, jadi sebenarnya udah tahu lama. Nontonin ulang tahun teman. Ulang tahun. gitu. Ah iya gitu itu kan biasa ada diajak ulang tahun teman, ada yang pesulap tampil gitu-gitu udah sering lihat. Udah suka banget. Tapi dulu kiranya kalau sulap itu tanda kutip super power, maksudnya kayak orang-orang yang tertentu. Dulu mikirnya gitu. Sampai akhirnya dibeliin sama papa satu mainan sulap kecil gitu. Terus ini bisa dipelajarin ternyata. Terus baru sadar kalau ternyata is an art that can be learned gitu sebenarnya. Bukan super power aja semua bisa belajar, jadi akhirnya habis itu belajar. Wow. Dan itu kamu benar-benar ngambil keputusan belajar umur berapa? 8 tahun berarti mulainya start ya. Dan bener les atau Lesnya cari gimana? gitu? Abang Ada lesnya, lesnya. Kak? Lebih ke otodidak aja sih, komunitas, abis itu belajar dari buku, ada mentor juga paling. Kalau mentor. Ada mentor yang kayak sudah pengalaman terus belajar dari guru gitu-gitu. Nah sebelum kita terusin ya, tolong dong demo dikit, sembari cerita, sembari karena menurut saya sulap ini ternyata kan banyak banget ya. Kita Iya. bisa masuk ke anak-anak, kita bisa melayani, kita bisa di gereja, bahkan kita sampai entertain, menjamah orang. Bahkan saya pernah lihat satu badut, bukan badut lah, satu pesulap itu kerjanya pelayanan setiap hari ke rumah sakit. Oh iya. Ya, dan itu benar-bear bawa banyak banget kesembuhan, penghiburan dan sebagainya. Nah, jadi sebelumnya please demonstrasikan dengan ceritamu yang waktu itu menjadi berkat buat banyak apa ya? Wah kan, udah banyak kan? Gini, sebenarnya hari ini aku bawa satu benda sih, mana ya? Gini aja deh, aku bawa kartu sebenarnya di sini. Yes. Biasa kalau aku tanya orang-orang tuh suka kartu apa, orang-orang jawab suka kartu ATM. Oh iya dong, betul. Kalau kartu itu nggak menarik. Yang no limit ya? Iya no limit, suka banget. Oke, jadi Geser dulu mudah botol-botolnya. sebenarnya kalau bisa dikasih lihat di depannya. Ini kartu apa aja? Ini kartu remi aja sih Ini sebenarnya. ada jebakan ya nggak nih kartu? No. Aman aja. Jadi sebenarnya kenapa ya kartu? Karena it's very universal language, semua ngerti kartu, right? Cuma harusnya pakai kartu ATM lebih menarik. Lebih baik gitu ya sebenarnya. Gini, coba Ibu boleh ambil satu. Boleh dong. Oke, kasih lihat yang lain boleh. Kasih lihat kamera juga boleh. Kamu nggak boleh lihat? Aku nggak lihat. Kamu nggak boleh lihat. Oke deh, sip. Tutup Mami, tutup jangan tutup. Sudah aman? Aman. Oke, boleh taruh di mana aja bebas. Boleh. Sini aja. Bebas taruh. Oke, kita it's just like that ya. Yang penting udah ingat satu kartunya ya. Udah dong. Oke, sekarang kita akan coba cari kartunya. Cari kartunya Ibu. Oke. Tapi kira-kira mau kasih challenge berapa detik? 1 detik lah. Oh, mati saya itu kalau. Kan kamu udah canggih. Level bukan level baru.
Nego dikit lah, nego dikit. 3 detik boleh, 3 detik. Oke. 3 detik boleh deh, 3 3 detik, detik ya, 3 detik oke. boleh deh, 3 detik deh. Oke gini, sebelumnya kita shuffle dulu kartunya like this. Kan ada banyak cara buat acak kartu. Kayak gini namanya overhand shuffle, ya yang kayak gini. Oh. Kalau di film-film ini namanya riffle shuffle. Ya. Oh. Ada yang kayak gini juga, tahu namanya apa nggak? Oh, Itu apa? Itu jago. Ya, namanya pamer. Oke. Oke, kita nego dikit berapa detik? 3 detik. 3 detik ya? 3 Oke, detik detik. aja deh. Oke, I need your help ya. Kita bantu. Nanti ketika saya go, kita sama-sama countdown 3, 2, 1. Oke, Gitu siap. ya. Oke, ready. Ready, aduh, tegang ya. Udah siap? Siap. Bentar, saya belum siap. Nah, itu masalahnya. Oke, ready? 1 and Kita yang itu. go. 3, 2, 1. Yes. Terima kasih. Thank you so much. Wah, salah dong. Salah lo. Salah loh. Salah beneran. lo. Beneran salah. Salah lo. Bukan ini. Bukan. Tapi mirip sama ini kan ya? Enggak. Jauh. Jauh. Seriusan? Serius. Seriusan. Oke, baik. Tangannya Cikes boleh pinjam buka? Coba di... Ya, Salah nih. Salah hati nih, ya? salah banget. is oke. Kita taruh sini, tutup pakai tangan satu lagi. Sebentar. Oh, di terawang dulu. Ini soalnya agak sakti nih di sini Itu ya. dirubah, itu dirubah, Just like dirubah. this. Oh, tunggu. Dirubah. Wih, masuk Just like that. wis. Dirubah yang benar. Buka ya. Wow. Aduh. Oh, itu yang kerennya justru ini. Aduh. Gimana bisa berubah di tangan Cikes? Kapan dia pindah ya? Kapan berubahnya itu? 2 lembar gak sih nih? Iya, Enggak tuh. loh. Gimana caranya, Ren? Itu dia, saya juga nggak tahu caranya gimana. Nah, itulah berubahnya itu sengaja tuh pasti. Wah, keren. Ya, nah kita kembali ya. Terus setelah kamu mulai dengan sulap ini, apa yang waktu itu narik kamu buat masuk ke level itu ya, entertain dan sebagainya? Itu apa sebenarnya yang memotivasi? Sebenarnya yang paling aku suka dari sulapnya adalah sebenarnya reaksi penonton sih sebenarnya. Karena it's giving a positive vibe sebenarnya. Something yang mereka nggak pernah ekspresikan kalau mereka lihat entertainment yang lain. Kalau kayak musik kan kita bisa nikmatin, ya gitu ya. denger. Tapi kalau misalkan misalkan dance kita bisa lihat gitu. Tapi kalau sulap itu memang sifatnya secara dasarnya memang interaktif art form gitu. Jadi pasti harus ada interaksi dari 2 arah dan it's giving a feeling yang beda gitu. Kalau rasanya kayak kaget tapi enjoy tapi happy jadi satu semua. Tapi juga Itu yang bikin aku di happy sulap sebenarnya. itu kan semuanya ya, ada musiknya. Iya. Ya, Bisa dibilang sebenarnya sulap itu gabungan dari banyak seni-seni yang lain. Ada musik, kita ada koreonya juga, kita ada public speakingnya. Bahkan kalau turunannya lagi banyak ada psikologi segala macam. Gitu. Oh iya. Body language, baca apa namanya? Psikologi baca, dalam bentuk apa? Psikologi? Kayak terbiasa tadi untuk nih. baca body language, terus gimana baca ekspresi orang gitu-gitu, angle gitu-gitu. Itu juga bagian dari situ. luar biasa. Selama perjalanan ini apa peristiwa yang kamu paling berkesan waktu kamu menghibur ya, waktu kamu jadi pesulap? Mungkin kalau bilang paling berkesan hari ini diundang ke sini. Kamu memang benar-benar lulus public speaking. Buat mulut manis lulus. Komunikasi. Udah media training ya. Ya, lulus. Oke, tapi kalau secara garis besar mungkin bisa dibilang waktu 2022 di Indonesia's Got Talent. Iya itu. Itu di salah satu act ada di mana itu bikin satu permainan yang bikin satu studio tuh terharu gitu. Dari Nah satu itu act itu. ceritain idenya gimana itu? Waktu itu saya juga lihat, nonton lihat juga. aja nonton, juga ya? nonton. Ini saudara atau Heboh, temen atau kita apapun, heboh. semuanya di Jangan lupa terima vote. kasih. semuanya vote, Iya, semua iya vote. dong. Thank you so Kita much. punya murid banyak vote. Oh, semua suruh vote. Suruh vote, Thank you so semua. much. Pasti Iya, dong. Iya. Ya cuma Saudara. tapi saya aja di situ terharu ya. Saya terharu banget waktu lihat semuanya itu ya. Oke. Ya mungkin buat itu cerita dikit. Kamu dapat idenya dari mana? Terus kenapa waktu itu bisa bikin itu ya? Oke, jadi kalau ditarik idenya panjang, sebenarnya itu startnya dari satu obrolan simple sebenarnya sama salah satu teman pesulapku. Syarat namanya Ko Julius. Kita sempat ngobrol tentang konten tentang act ini, terus berkembang.
Tapi memang kalau secara garis besar yang memang aku pengen sampaikan adalah magic itu sebenarnya bukan cuma untuk kagetnya aja, bukan untuk surprise-nya aja, tapi gimana dia bisa tell story sebenarnya, bahwa bisa show sisi yang lain dari magic, bahwa it's about the happiness gitu, yang sebenarnya mau di-share ke orang lain, ada story-nya di situ, gitu sebenarnya arahnya. Memang waktu itu kan kamu bawanya soal hati ya. Iya, it's about love, passion lah, Passion, hati gitu. Dan menurut saya dunia ini kan butuh cinta, butuh kasih ya. Iya. Dan itu yang sangat touch orang ya. Benar sekali. Nah, sekarang ini balik ke mamahnya nih. Boleh. Nih, ini mama. Iya, Bu. Gimana nih Ma? Maksudnya Mamanya pertama belum ngomongin tentang Israel ya, tapi ngomongin bagaimana waktu dampingin nih. Oke. Jadi dia ini dari kecil memang berbeda. Di TK pun dia selalu menjadi leader gitu ya. Jadi kalau anak guru TK-nya selalu bilang bahwa kalau dia bikin acara permain apa namanya? Oh, ngajak main gitu Ngajak main. Games, Contoh games. nih, dia akan bikin satu misalnya dia tuh imajinasinya besar gitu ya. Jadi kita buat dinosaurus. Jadi dia berdiri di atas, kamu jadi ini, kamu jadi itu, kamu jadi ini. Dia leader semua, terus dia kayak sutradara. Itu dari kecil. Dan temanmu kamu sudah jadi T-Rex Ya, gitu. jadi segala macam. Dan Ya, dia yang keren. kamu ke sana, kamu ke sini gitu loh. Dari kecil tuh dia udah begitu. Dan gurunya TK bilang anak ini punya bakat spesial. Dan benar dari 4 tahun saya masukkan musik, dia bisa piano, dia bisa keyboard tanpa belajar, dia bisa drum tanpa belajar. Tapi akhirnya kok main sendiri di kamar, sering ngumpet sendiri di kamar gitu ya. Dikunci kamarnya, saya bingung. Ternyata di situ 8 tahun itu, si anak 8 tahun itu sedang main sulap dan ngerekam diri dia sendiri. Waktu itu kan zaman kamera jadul tuh. Nah, jadi pas kita ketemukan kamera rekaman itu kami kaget. Jadi dia bilang, nih ya, saya ya, simsalabim abrakadabra, benang masuk dari sini, keluar dari sana, begitu. Ya, dan anak ini benar-benar, aneh-aneh deh pokoknya deh, aneh-aneh tapi tidak yang negatif. Selalu bikin sesuatu yang dari di SD, di SMP, SMA, pokoknya otaknya tuh otak yang itu Kreatif loh. banget Nah, ya. akhirnya sampai awalnya dia ini hobinya kan dulu biologinya kuat ya. Tubuh manusia dihafal, binatang apa juga dihafal. Kenapa nggak jadi dokter? Nah itu, saya suruh dia jadi dokter pada saat itu. Saya bilang, di kamu Ren, jadi dokter lah, karena ada banyak, khususnya buat onkologi ya, anak-anak yang cancer gitu ya, kamu hibur kan, ada yang rumah singgah gitu ya. Nah dia bilang, Ma kalau aku jadi dokter, Ma kapan gue jadi kayaknya sekolah mulu, dia bilang begitu. Nah, Karena 4 years ya minimum ya. Iya, tapi dari tahun ke 6 tahun, mungkin, iya, 6 tahun. 6, 8, 9, 10 kan. Tapi dari tahun ke tahun dia tuh saya lihat passionnya. Itu waktu kecil juga gitu. Kalau teman-temannya ulang tahun di McD ya, biasanya suka ada badut kan, sulap kan. Teman-temannya sibuk makan, dia nggak makan. Dia duduk nongkrong, ngobrol. Gitu. Sama si pesulapnya. Iya, kalau kita Car Free Day waktu itu kan kita juga di Nanya-nanya, Iya, belajar. dia belajar gitu. Car Free Day di mana ya waktu itu ya? Ya, di di Tamrin HI, ya. HI. Tamrin. Abis kita pelayanan buat shofar ya dengan Pak Roy, dia hilang. Itu kan ada tukang jual sulap jalanan. Dia di situ nongkrong berjam-jam. Jadi saya bilang ini punya passion yang luar biasa di sini. Makanya kami support ya, kami doakan. Dan satu quote yang selalu bilang dari sama dia apalagi waktu dia masuk ke dalam IGT, itu juga kami nggak tahu dia daftar sendiri apa sendiri. Pokoknya kita terbengong-bengong. Tiba-tiba masuk. Pokoknya tiba-tiba masuk. Kamu juga kaget. Ya deg-degan lah, semua aja kita deg-degan. Dan dia itu waktu itu di karantina juga. Waktu dia yang love itu ternyata dia nggak tidur dari pagi sampai paginya guntingin itu sendiri. Supposed to be. Tolong. Ya, waktu itu sama tim juga. Iya, cuma dia itu Kita dia nggak gunting, tidur, gunting, dia kerjain gunting, sendiri. rame-rame Dan kami juga gitu. nggak ngerti bisa dapat konsep itu gitu ya. Jadi saya cuma bilang, quote yang saya selalu bilang sama dia adalah, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi selalu itu yang saya katakan sama dia, dan kita nggak tahu karirnya ya. Jadi kita bless dia, kita support dia, kemana dia pergi kita support, kita dukung, itu aja. Karena memang passionnya di situ. Tapi ini sebuah pelajaran yang ajaib ya. Karena ada banyak orang tua yang tidak bisa untuk memperhatikan apa yang menjadi passion dari anaknya.
Dan banyak orang tua yang memilih untuk ngotot ya. Wah, Dokter, harus harus ini, dokter, harus gitu. dokter, harus ini gitu ya. Padahal anaknya punya passion yang lain. Ini adalah sebuah teladan bagaimana kita ya kalau kata istilahnya mengikuti, tapi juga mensupport, tapi juga mendoakan, tapi juga mengarahkan. Iya, betul, betul. Ya, jadi satu sehingga jadilah Aaron yang unik dan menembus banyak hal. Nah, yang kedua nih yang saya mau nanya nih, waktu dia memutuskan jadi pesulap, ya atau masuk cuma sekolah komunikasi, Iya, ya, Ilkom. ya. Tapi ini kan pasti nih, mama nih udah pengennya Mama-mama nih, mama-mama nih. Mama ini kan pengennya dokter, apalagi lihat anaknya pinter ya. Terus kemudian mungkin pengen lagi yang lain karena dengan kemampuan dia ya, dengan otak dia yang luar biasa ya. Terus kemudian pada waktu dia memutuskan jadi pesulap, padahal piano, keyboard semua jago. Ada sempet cekcok atau ngerasa aduh gimana sih anak saya atau rela? Enggak sih, Bu. Akhirnya saya menyadari bahwa setiap anak-anak itu punya tujuan ya, seperti anak panah di tangan pahlawan ya. Jadi kebetulan saya punya anak laki 3, Bu. Yang satu juga ambil sekolah musik, jazz music iya, gitar. iya, iya. Sekarang ada di Selandia Baru. Wow. Dan Jadi ini yang kerja di kedua sana? kerja dan menikah tinggal di sana, dan dalam anugerah Sebagai pemusik juga. enggak, dia kerja sebagai traffic management. Nanti makanya ini ini banget, tapi dia pelayanan di gereja bule ya di sana ya, dia gabung sebagai pemusik juga. Tahun depan katanya mau sekolah ambil kiroprakter gitu. Jadi ini ini banget gitu ya. Beda banget. Lalu ya. ini yang kedua. yang ketiga juga dia ambil teknik mesin. Technical engineering. Wow, Itu ini juga teknik. teknik engineering gitu. Jadi Jadi umur berapa yang ketiga ya? Beda 20. 20. 20. Itu juga sudah di Selandia Baru. dari Selandia Baru Berangkat juga. menetapkan diri SMA kelas 2, saya mau berangkat ke sana. Mandiri di sana, hidup sendiri, kos sendiri, cari uang sendiri sebagai cleaning service. Jadi saya ini dengan papanya nggak terlalu banyak minta sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau jujur sebagai manusia pengennya begini gitu ya. Tapi akhirnya saya sadar, setiap mereka pasti Tuhan punya jalan gitu. Kalau daripada saya berantem, daripada saya ego saya terus saya pertahankan, why not aku kawal dia. Betul. Aku support dia gitu loh. Saya selalu yang pesan saya cuma itu aja tadi. Kalau setiga ya, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, miliki passion. Dan Tapi khususnya yang buat terbaik. anak ini, setiap kali dia mau show, dia mau apa, saya cuma bilang kamu nyembah. Karena saya tahu kekuatan dia di nyembah. Pada saat dia nyembah, dengerin musik, dengerin lagu, dia dapat inspirasi. Jadi bilang kamu nyembah gitu. Dan saya melihat begitu dia nanti ngadepin apa, di kamar dia udah denger praise gitu ya, worship, saya tahu dia lagi dapat inspirasi. Jadi saya cuma itu aja. Wangsit ya. Iya. Wangsit ya. Jadi Bu Iin sama Kes, saya sih cuma bilang landasan dari keluarga kami adalah hidup takut akan Tuhan. Itu aja deh. Tidak lepas dari segala kekurangan ya. Berantem ya pasti. Kadang-kadang apalagi nih kalau pulang, Bu, aduh Tuhan, pulang bisa pagi. Dia nggak pulang, saya juga nggak tidur gitu kan. Aduh Tuhan, berjaga. Gede, ngapain dipikirin? Dibilangin Oma. Iya. Dibilangin Oma. Pokoknya kita kawal, Dibilangin kita Oma. doakan, Dibilangin Oma. kita jagain, kasih malaikat kalau Iya. perlu gitu ya. Iya, Bu. Selebihnya Iya, Bu, ya benar. sudah tinggal tidur saja. Soalnya anak saya juga pulang pagi. Gitu ya. Tapi kan bahayanya gini, Bu, ke klub. Mainnya di Iya klub kan, gitu iya loh. pasti. Tapi ya puji Iya. Tuhan, banget puji Tuhan, 3 anak saya tidak pernah ada yang suka minuman. Wow, tidak itu ada luar yang biasa. suka Anak rokok. saya suka, Bu. Nah, ini malah ini ya. Ya itu aja. Jadi itu mereka jauh dari itu, dan saya selalu katakan ajaib, behave gitu ya. Apalagi kan saya punya anak ketiga ya, Bu ya. Jadi saya bilang jangan suka colak-colek sama perempuan salah satunya gitu ya. Biar kamu tuh sampai nanti akhirnya tuh baik dan bagus ke depan ke sana. Itu aja, Sebenarnya Bu, sih ini simple. blessing banget. Simple aja. Ya berkat banget apa yang ibu punya 3 anak laki. Karena Makasih, Bu. biasanya Makasih, Tuhan. zaman sekarang ya ada banyak sekali anak yang maaf kata ya kelihatannya sekolah di luar negeri tapi nggak bisa kerja. Iya. Ya, dan banyak sekali anak yang justru minta terus sama orang tuanya. Iya. Bahkan sampai mereka merit masih minta sama orang tuanya. Iya. Itu nggak sedikit loh. Betul. Dan bahkan itu anaknya orang kaya. Iya. Banyak sekali yang sangat puji Tuhan. istilahnya ya. Jadi benalu
buat orang tua, bukan sebenarnya walaupun kelihatannya punya kafe, kelihatannya punya restoran, Gimiknya gimmick ya. tapi itu semuanya tidak ada yang menguntungkan dan yang mengerjain orang lain. Itu cuma anaknya cuma dipakai buat tameng. Jadi kalau ibu punya anak yang berani pergi sendiri ke Selandia Baru dan kemudian dia mandiri, aduh itu blessing banget. Dan kemudian semua mandiri. Dan sejujurnya ibu lebih ajaib anaknya. Anak saya kan pengusaha. Jadi seringkali dia bikin deal, ketemu orang itu selalu di klub lah, di begituan. Dan dia dulu juga gitu pulang jam 2, jam 3. Tapi gawatnya kalau dia nggak minum, itu ajaib, anak saya minum. Dan anak saya jago banget semua semua minuman ya, nyampur minuman jago banget. Cuma satu aja puji Tuhan juga, anak saya nggak pernah mabok. Sampai dia disebutnya satpam. Karena nanti temennya yang mabok, dia yang nganterin pulang. Iya, jagain. Dia jagain temennya dan dia yang nganterin pulang satu-satu temennya. Karena temennya udah pada mabok nggak bisa nyetir. Iya. Ya, jadi saya bilang, tapi kalau ini nggak suka minum itu puji Tuhan. Kalau anak saya suka soalnya. Tapi benar-benar ini doa seorang ibu besar khasiatnya. Karena waktu kita mesti break dulu. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu Akur Dong. Akur dong. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Kita masih dengan Eren dan mamanya yang luar biasa. Cuma sebelum kita lanjut, boleh nggak sulap lagi? Oke, Sulap boleh. lagi. Iya dong.
Kita ini spesial semuanya Kita pengen nungguin. lihat lagi. Pakai kartu lagi nih, bukan yang alat yang lain. Boleh. Gini. Let's make something special. buat hari Yes, ini, ya. harus dong. Kita tunggu ini. Gini, kan kartu ada banyak sekali, beda-beda ya. Gini, coba Cikes boleh bilang stop anywhere. Oke, stop. Here. Oke, Oke, lihat kartunya. oke. 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 Askop ya, kartunya bagus sekali. Iya. In fact, boleh gak tolong Tanda tangan. dikasih ini deh. Tanda. Satu kata yang menggambarkan Ibu In. Oh. Yang besar, yang besar. Matahari gimana Boleh. nih, Bar? Gambar juga boleh gambar. Oh, gambar boleh gambar. Make sure it's a big one. Big one. Ini menantuku memang ajaib. Langsung Matahari. cepet sekali. Matahari. Matahari ya, suka banyak diskon. Ini juga pintar sekali. Lulus Oke, pasti. thank you so much. Askop ya, Kasih. ada matahari ya. ada mataharinya. Oke ya, skop ya matahari. Ibu juga deh satu kartu sebelahnya aja ya supaya mudah. 10 diamond, boleh satu gambar atau satu kata yang menggambarkan Cikes. iya. Sikes. Apa ya? Hati. 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 Oke. Selalu melakukan dengan hati. Kelihatan ya? Cakep. Oke, so kita punya 2 kartu. Iya. Like this. Ya, Oh wow. kita akan lipat kartu di tengah-tengah. Oh dilipat. Oh dilipat nih. Oh dilipat nih. Lalu kita sobek di tengah-tengah. Waduh, gimana nih? Oke. Aduh, sip. Dan sekarang kita akan coba untuk sambungin kartunya lagi. Restore it back. Oke. Ready? Ready, heeh. 1, 2, chill, relax. Aduh, udah tegang nih. Jangan tegang. ini bicara pemulihan. Bayangin iya, ya. iya. Ini In fact, bicara. aku butuh bantuannya Ibu. Tangannya boleh buka seperti ini. Oh gini. Yes, tangannya buka. Tutup pakai tangan satu lagi di atasnya. Tutup lagi, tutup. Oke, angkat sedikit. Kita butuh sedikit kehangatan ya. Oh, kehangatannya. Oh, pakai Matahari Angkat sama sedikit ke depan. Ayo It's bakar quite dulu, bakar. safe like this. Oh, matahari waduh. dengan hati itu sudah hangat. Ini Ditambah lagi hangat. Just like that. Oke, just like that. Slowly angkat tangannya pelan-pelan. Oke. Coba Ibu lihat. Dia udah mulai nyambung lagi. Bisa dipegang. Wah, iya. Lah, Wow, Mau pegang? ajaib gimana sekali. sih, Ren? Boleh touch. Menurut saya tangan saya ini yang ajaib. Ya, pasti itu pasti. Bisa menyambungkan ya. Menyambungkan. Jadi slowly Wow. menjadi satu lagi. Wow. But let's make it further. Oh, further. What if kita bisa restore the card? Di. Half. And half. Half matahari and half heart. Kita menyatu nih. Yes, kita menjadi menyatu. satu. Wah. Ibu punya kartunya Cikes, Cikes punya kartunya Ibu. Wih, keren. Boleh disimpan untuk kenangan. Iya, buat kenang-kenangan. Aduh, Ada sambungannya, ini, Kat? ini kalau soal suami istri pasti jadi mesra banget Iya. ya. Tapi ini juga kita punya Mertua menantu kita akur mertua nih. menantu, Jadi ini akur. benar-benar Iya. akur selamanya. Wow. Keren. Gimana nih? Wow, keren sekali. Widih. Nah, iya kita juga Masih bingung. wondering. Masih Iya. wondering aku. Widih. Pasti ini ada urusannya dengan api nih. Api cinta ya Bu ya. Iya, Pak, itu luar biasa. Sekarang balik lagi dulu ke Mama nih ya. Tadi Mama yang ajaib, Mama yang selalu memberikan dukungan dan doain ya. Mama yang selalu kasih contoh pelayanan Tuhan. Nah, kalau dari sudut Papa ya, dari sudut Papa nih ya. Papa nggak apa-apa nih anaknya maksudnya masuk entertain ya ngisi di klub gitu. Banyak orang tua kadang-kadang papa-papa kan nggak terlalu Iya. terlalu suka ya. Saya nanya Nggak nih terbiasa. apa nggak terbiasa lah. Ini unik banget buat yang di sini juga buat nanti yang nonton maksudnya. Kadang-kadang orang tua itu tidak berani membiarkan anaknya memasuki dunia baru yang orang tua itu tidak kenal. Nah ini gimana nih dari pihak Papa? Yang jawab Eran dulu atau saya? Boleh, atau Eran boleh, Eran dulu mamanya deh, boleh. Eran dulu deh. Oh, ya sebenarnya itu sifatnya mungkin aku harus propose kan. Jadi Iya. dijelaskan tujuannya seperti apa, Masukin arahnya proposal seperti ya. apa. Iya, maksudnya Masukin dijelaskan. Karena yang penting kan harus jelas dulu clear. Terus sebenarnya aku juga berusaha untuk show juga, maksudnya kalau ada
projectionnya untuk kedepannya seperti apa. Jadi Ada maksudnya masa depannya. ada- kalau memilih sesuatu maksudnya supaya dia punya alasan yang kuat untuk bilang iya untuk kalau papa ya gitu. Jadi sebenarnya gitu sih kalau dari aku untuk jelasin. Tapi sebagai suami kan biasanya ngomongnya sama Iya, istri ya, iya, nggak iya. langsung sama anak ya. Dia nggak komplain atau khawatir. Gini, sebagai ayah pasti punya cita-cita ya, punya mimpi ya. Apalagi yang lihat ini anak mau jadi apa, nggak Betul, kerja gitu gitu. ya. Yang lain kerja dan beberapa teman-temannya udah sebetulnya mau ambil dia sebagai istilahnya lulus nih langsung gitu ya, ditawarin pekerjaan lah ya yang sesuai dengan bidangnya dia. Tetapi akhirnya kembali setelah melihat situasi kondisi perjalanan anaknya dan dengan propose yang tepat gitu ya, akhirnya nggak terlalu banyak penolakan ya. Karena dari kecil pun waktu dia dari 8 tahun kemana show, dimanapun show, kami selalu nenteng segala sesuatu. Dan lingkungan Eren itu, saya selalu bilang sama Eren bawa teman-temannya, kenalkan. Dan saya selalu bawa papanya juga untuk kenal, tahu dunianya gitu. Nah so far puji Tuhan akhirnya kita sepakat, papanya nggak pernah komplain ya. Cuma kembali ingat begini, Eren, satu hal kamu harus sadar bahwa apapun itu yang kamu kerjakan itu bukan kamu. Ada pribadi lain yang nolong kamu. Kalau kamu sampai hari ini bisa, itu karena Tuhan. Jangan lupa itu. Jadi papanya hanya itu aja yang pesan. Jangan lupa. Ya sebagai papa juga sama kayak mamanya ya. Pulang malam belum, kok nggak pulang-pulang ya. Tapi kembali lagi setiap pagi saya dan papanya itu berdoa. Selalu bawa anak-anak semuanya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Di mana mereka pergi dan berada, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Saya juga Itu lakukan aja. itu saja. Nggak bisa lagi Bu. Dan selebihnya saya tidur. Kalau nungguin dia dulu nggak tahu pulangnya jam berapa. Dan anak saya kadang-kadang malah nggak pulang. Karena mereka punya apartemen sendiri dan sebagainya. Walaupun itu kadang-kadang nggak pulang. Jadi saya bilang udahlah. Kadang-kadang juga nggak pulang Bu. Jadi juga ada masa-masa di mana dia ngalamin udah ada kasus yang membuat dia kayak drop banget gitu. Bukan jangan cerita itu ya. Maksudnya cerita aja kamu pernah mengalami kegagalan atau mengalami sesuatu yang karena gini banyak orang cuma ngelihat kamu naik terus dan tepuk tangan. Tapi kan air matanya banyak loh Bu. Iya. Air mata dia, Dan air mata saya, air mata papanya. Dan nggak banyak orang yang tahu belakang, bahwa iya. setiap perjalanan itu ada air matanya. Iya benar. Misalnya kalau dalam prosesnya itu banyak trial and error-nya kan, banyak gagalnya. Tapi kalau aku sendiri mikirnya sesimpel justru harus gagal. Kalau nggak gagal, aku mikirnya kalau nggak gagal nggak bisa sukses. Ya. Karena punya prinsip begitu. Iya, karena kalau Hebat. kalau nggak gagal berarti nggak tahu salahnya di Nggak tahu mana salah. maksudnya. Kalau nggak tahu salahnya di mana kan nggak bisa improve gitu kan. Jadi aku mikirnya ya kalau gagal oke berarti another step untuk lanjut ke level berikutnya gitu mikirnya. Itu ajaib sih, itu ajaib banget. Tapi waktu pasti kamu pernah gagal kan? Iya. Ada waktu kamu gagal di depan umum, terus kemudian pasti disu lah ya. Maksudnya kok kamu begini atau apa Iya, ya? pernah. Nah itu apa kamu nggak stres? Saat itu lumayan. Apa nggak malu ya kan? Iya. Itu kan pasti banyak tuh. Maksudnya pressure-nya kan besar. Pressure-nya Iya, besar. tapi untungnya sebenarnya ada lingkungannya oke sih. Jadi maksudnya banyak yang support juga dari tim, dari keluarga juga support segala macam. Jadinya bisa tetap waras tanda kutip ya. Maksudnya untuk lihat mana yang sebenarnya clear, mana yang sebenarnya nggak perlu dipikirin gitu. Oh iya, itu bagus sih. Tapi Makanya kalau- berarti lingkungan penting banget Penting itu. banget. Lingkungan penting banget. Support ya. Penting banget. Sampai kemarin ada orang guyon sih, dia bilang begini, seandainya Yudas punya teman-teman, katanya begitu ya, yang support dan mendampingi dia 24 jam, dia nggak sampai bunuh diri. Iya katanya benar, ya. benar. Terus yang satu lagi ngomongnya bilang gini, karena itulah kenapa Petrus gak bunuh diri. Karena Petrus punya saudara, punya mertua, punya istri, punya banyak yang mendampingi dia. Ya ini sih joke-nya Bercandanya seseorang ya. Tapi menurut saya tadi kamu bilang tentang apa itu lingkungan, menurut saya sangat penting benar-benar. Dan kamu pasti juga punya papa mama yang lumayan banyak doain ya. Ya luar biasa sekali keluarga ini. Nah saya ini kembali tanya jenjangmu nih ya, kamu udah ikut pertandingan kemana aja? Dulu awal-awal banget, pertama kali itu tahun 2019 udah sempat di Malaysia,
gitu. Lalu di 2004 kayaknya dapat kesempatan diajak sama mentorku juga namanya Cassidy untuk ke luar negeri, tanding di ada Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan sampai Korea. Gitu. Itu dibantu sama Cassidy ini untuk create everything, konsultasi segala macam. Jadi it's a blessing juga sebenarnya gitu. Itu kalau misalnya tanding ke luar negeri gitu, biaya semua sendiri? So far iya. Kalau tanding so far iya. Karena kayaknya mereka nggak ada sponsor kayak gitu. Mereka nggak ada. Oh, jadi kamu juga maksudnya di proyek atau di grupmu itu nggak ada sponsor? Nggak ada sih, sendiri. Sendiri ya. Kalau proyek berarti ya kayak cuma ada event terus dibayar sesuai event gitu. Oh iya, kalau itu kan job aja kalau itu. Semuanya anugerah, Bu. Kalau kompetisi mostly datang sendiri. Karena secara kalau atlet lain kan mungkin ada naungannya ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau sulap belum terlalu terlihat, jadi mungkin belum sampai sana. Nah, tapi buat job ya, buat asalnya pendapatan. Iya. Karena banyak orang kan kalau anaknya mau terjun ke situ dia mikirnya cuma satu uang. Oh ya iya. kan? Gimana nih anak saya bisa hidup nggak di situ? Itu ya. Apakah dia bisa punya masa depan nggak di situ? Apa dia punya penghasilan tetap yang dalam tanda kutip kalau mau menikah punya anak dia bisa membiayai. Iya. Nah, menurutmu bagaimana? Sejauh ini? Pandanganku ya, menurutku berarti mungkin saran untuk teman-teman yang mau ke Iya bidang dong, ini. iya. Karena banyak yang nonton kan pasti tujuannya ke sana. Sebenarnya kalau di dunia entertainment sangat sulit pasarnya karena perputaran cepat banget dan yang paling penting sebenarnya harus gimana bisa stand out-nya. Jadi yang pertama pasti has to be very good dulu yang pertama di seninya. Maksudnya tekunin dengan baik dulu seninya. Terus kedua perbanyak komunitas sih sebenarnya. Maksudnya banyak networking segala macam supaya bisa belajar ilmu-ilmu yang baru yang kita buat bantu kita untuk berkembang di sini. Kalau udah mulai kelihatan projectionsnya baru bisa pelan-pelan ngarah ke sana. Tapi kalau bisa sih punya cadangan di bidang lain juga maksudnya. Supaya nggak satu doang. Karena entertainment very ringkih sebenarnya. Bisa instantly hilang gitu. Tergantung tren gitu Iya, ya. Tren ganti berubah langsung tiba-tiba dalam sekejap gitu. Dan tiap hari harus kerja creating something new terus. Kalau karena kerja kreatif kan gitu kan. Jadi bedanya kalau yang kantoran bedanya di situ sebenarnya. Terus senang ke depan ini rencana kamu mau kantoran dulu atau sembari jalan? Kalau so Kan udah selesai nih, udah mau lulus nih kan? Udah Iya. selesai kan? Kalau so far sih kalau aku sekarang mutusin untuk full di entertainment. Karena kalau aku ngejar Bagi dua. golden time untuk di time, entertainment. Iya, itu sih. Karena kalau udah waktunya nanti mulai susun yang Lebih lain susah ya. lagi nanti ya. Beda lagi. Oke. Nah sekarang balik ke Mamah nih, ke Mamah. Boleh. Mamah luar biasa ya. Tadi kan mutusin buat ini ya, pergi ke mengarahkan jadi tour leader buat ke tempat-tempat itu. Terus dengan kondisi seperti ini, sekarang bagaimana ini, berhenti atau masih buka misalnya ke Turki kan masih bisa ya? Masih bisa. Terus kemudian mungkin ke Arab, karena kan iya. ternyata ada banyak tempat Ada yang banyak tempat. ternyata di Arab itunya ya lokasinya bukan di Israel Iya, gitu. iya. Nah itu ada kemungkinan atau sudah mulai menjajaki belum? Kalau yang sedang kita jajaki sekarang lebih banyak yang seperti perjalanan Paulus sama Abraham. Oh, itu yang kemana? Arab belum. Jadi Urkasdim, lalu Haran, Sandi Ulfa gitu ya sampai ke Ararat, lalu ke 7 gereja yang tapi khususnya Mesir ya, Egypt ya? Turki. Oh Turki. Jadi Turki. Urkasdim itu adanya di Turki yang sebelah sana timurnya gitu. Itu yang kita jejakin dan sambil kita terus lakukan yang reguler ya karena saya juga nggak tahu Bu. Tahun 89 sih sebetulnya saya mulai itu sebagai leader. saya nggak bilang sebagai tour leader tapi ini adalah bagian dari pelayanan ya. Calling ya. Ya, calling ya, karena buat saya itu waktu saya tahun 89 itu lahir baru ceritanya. Baca Alkitab pertama nih, saya tanya sama Tuhan, ini benar nih ada tempat-tempat ini. Oh, Saya tertarik penasaran sekali ini, ya. saya bilang November 89 saya lahir baru. Langsung Tuhan jawab, Desember saya dikasih grup pertama, belum pernah pergi dilepas begitu saja. Dan kebetulan saya punya mentor almarhum Bapak Rudi Kaligis, itu didik saya sangat-sangat disiplin dan sangat keras. Jadi setiap kali Apa yang dia disiplin? disiplin contohnya begini Bu, kalau kita kan kadang-kadang badan nggak enak gitu ya, mau di rumah saja lah tidur gitu ya, ditelepon sama dia, zamannya telepon yang di zaman dulu kan yang itu kan, muter-muter ini ya. muter-muter ya.
kamu lagi ngapain? Nggak enak badan. Nggak enak badan kenapa? Ya nggak enak aja Pak. Masih bisa merangkak nggak? Maksudnya saya bilang begitu. Selama kamu masih bisa merangkak ke kantor. Itu sakit hati banget gitu ya. Pada saat itu saya nggak ngerti. Tetapi itu yang memacu saya untuk stand firm sampai hari ini. Gitu loh. Jadi sakit badan, demam segala, tetap aja ngetik. Zaman itu kan ketikan begitu kan ngetik. Nggak enak badan, minum Panadol, tidur sebentar, dingin, bangun lagi. Jadi dia didik saya demikian keras. Lalu pertama kali saya dikirim, saya ingat banget itu ke Yunani dan juga ke Israel. Zaman waktu itu masih bisa masuk ke Ben Gurion ya Bu ya. Itu belum pernah pergi tapi dituntun ya, kita gimana, belum ada pemetaan Bu waktu itu Bu. Belum kenal Bu, minta maaf Bu. Jadi saya cuma duduk di depan dia, saya suruh pegang pena, dia jadi kamu sampai di airport, kamu masuk pintu ke sini, belok sana. Jadi dia visualkan itu dimasukkan ke dalam otak saya. Wow. Aduh, saya bilang, jadi saya cuma catat gini, dan apa yang begitu sampai saya lihat begini, kok sama ya? Jadi saya cuma itu aja. Terus dia ajar sama saya. Belum video ya waktu itu ya? Belum ada apa-apa Bu, belum ada susah pemetaan Bu. Untung dia nggak ada renovasi ya. nggak Berarti ada- otaknya ibu ajaib loh. Aduh, kalau saya saya bilang, udah blank. Udah lupa belok semua kanan, saya. Kiri kanan ya. Kiri Iya, kanan apapun. terus gitu. Lalu dia selalu katakan, begitu kamu sampai di hotel jangan diem. Orang masuk selesai, kamu keliling radius 1 kilometer. Kamu harus tahu di mana ada apotek, di mana ada restoran. Itu saya kerjakan. Jadi itu yang membuat saya semakin lama semakin passion ya di dalam ini ya. Jadi I'm not put myself to be as a tour leader. Tour leader cuma maaf ya Bu, cari uang. Saya enggak Bu. Melayani. Even saya sering kali tidak dibayar, tapi saya mau melayani karena buat saya adalah pada saat saya tanya sama Tuhan, tempat ini benar ada, tempat ini benar ada. Ternyata real gitu ya, nggak cuma cerita Alkitab. Iya. Saya rindu orang anak-anak Tuhan, khususnya gereja Tuhan itu, lihatlah Menikmati gitu juga. loh. Lihatlah yang di seberang sono bisa kok. Betul. Kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu yang memang itu related dengan our faith gitu. Jadi itu bergulir terus sampai hari ini gitu loh. Jadi kebetulan saya bergabung dengan teman saya ini yang sudah 23 tahun melayani di bidang pilgrimage ini. Dan kerjaan kami kalau di kantor doa Bu. Wow. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kami cuma doa. Nggak ada yang satupun komplain. Kita doa, kita tetap sukacita, kita tetap kerjakan bagian kita, tetap promosi, tetap marketing. Kita cuma bilang sejujurnya tahun ini tuh tahun-tahun yang benar-benar agak ya Bu ya, dengan Agak kenaikan susah, dengan kenaikan dan yang lain-lain, dengan harga, perang bla ya, bla 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 haleluya, bla bla betul, gitu ya. betul. Tapi kita cuma bilang Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, apalagi udah diajari perang sama Ibu, jadi kita memperkatakan, mendeklarasikan, semua dideklarasikan gitu. Jadi Tapi Turki sebenarnya masih oke ya, masih Turki bisa. masih oke, sangat oke Bu, apalagi kan bebas visa. Betul. Cuma most of the people tuh tetap takut karena harus flying through the Middle East. Dengan Selat Hormuz, dengan serangan mereka takut gitu. Padahal saya juga bilang, aduh mau mati di mana aja bisa gitu ya. Karena saya ngalamin banget Bu, kena gas air mata, digendong IDF pada saat itu perang Teluk, udah ngalamin semua, tetap hidup. Bus Ayo, kita Bu, cerita dikit tuh. Walaupun waktunya sudah habis, tapi Nggak apa-apa, sedikit aja. nggak apa-apa. Bagaimana Bagiin aja, bisa sampai kena gas dan bisa Aduh. sampai digendong dan Jadi perjalanan kami waktu itu juga ngalamin kan Bu, perang Teluk segala macam. itu kejadiannya tahun berapa itu? Tahun Kapan? 2000-2002-2000-an kayaknya deh. Yang perang Teluk segala macam 2000. Iya kan? Pas Ibu di mana? Saya ada di Bethlehem, Bu. Jadi waktu itu Bethlehem belum ada tembok ya. Jadi intifadah itu Betul. lempar-lempar Masih batu lempar-lemparan. masih gitu ya. Jadi kami berus rombongan turun. Saya turun dengan beberapa orang, tiba-tiba kok mata saya perih banget ya. Nggak bisa lihat, mata saya perih. Tiba-tiba, aduh ada apa? Itu saya cuma lihat orang gitu. Tiba-tiba saya cuma ingat ada satu tentara pegang saya, digendong, dilempar ke bus. Terus close gitu. Saya lihat tuh, udah selesai. Oh, udah clear, all clear, baru kita balik keluar. Jadi saya bilang, Tuhan ajaib. Ya ampun, itu di depan mata dong. Di depan mata. Sudah ngalamin. Lalu yang bus kita jalan itu dari mana ya? Kalau nggak salah dari Yerusalem lewat tepi barat. Tepi barat itu kan West Bank ya. Iya. Itu kan wilayah sana kan. Tiba-tiba, dadah, apa nih? Turun kita lihat. Itu bus kita kena peluru. Wow. Ya saya cuma bilang perjalanan saya sebagai melayani ya, melayani. Saya nggak pernah bilang I'm not putting myself as a tour leader. No.
Sebab saya melayani dari yang tidak bisa jalan, lumpuh sampai kita doakan, berjalan. Dari yang sakit, istilahnya waktu itu pernah saya harus jalan sendiri, nggak ada pendeta. Jangan kenal ibu waktu itu, Bu. Belum dapat Channel ya. masih struggle. Gimana caranya? Ibu, saya mau dibaptis. Di mana? Sungai Yordan. Aduh, gimana ya? Saya nggak punya otoritas membaptis begitu ya. Saya cuma Tuhan, tolong Tuhan. Waktu itu pas winter itu dingin sekali airnya, begitu. bisa. Aduh. Dan 3 ibu ini, satu osteoartritis, satu Ya itu ampun. saraf kejepit. Satu lagi, oke nggak apa-apa. Mereka minta 3, saya cuma jerit sama Tuhan, tolong gimana caranya? Tuhan tuh bekerja secara ajaib. Dalam perjalanan saya dari 89 sampai hari ini selalu Tuhan kerja secara ajaib. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk melayani di sini gitu ya. Dan didoakan. Sudah masuk. menjadi passion gitu. Enggak, jadi Tuhan itu ajaib di Danau Galilea. Kita ketemu dengan rombongan besar dari Puerto Rico. Saya nggak ngerti ngomongan dia nggak ngerti ngomongan saya, kita bahasa Inggris dia juga nggak ngerti, pokoknya kita nyanyi bareng, sukacita bareng, pokoknya luar biasa, dah. Begitu masuk ke Sungai Yordan, mateng saya, gimana dia nggak ada pendeta, nggak ada apa, Bu, batalin aja kali ya Bu ya, tapi saya udah punya kerinduan, bagaimana caranya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiba-tiba rombongan Puerto Rico itu datang dengan pendeta, dan rombongan itu ada sekitar 15 orang yang mau dibaptis. Jadi saya dekati, Tuhan terima kasih, aku bilang gitu ya. Terus aku dekati pendeta itu, ngomong deh pokoknya, pokoknya nggak ngerti pokoknya. Dia cuma Oke, cepat ibu ganti baju. Terus aku bilang, Tuhan tolong Tuhan, air ini ada banget Tuhan. Bagaimana dingin? Aduh dingin sekali, aduh gimana Tuhan? Ibu yakin? Oke, udah saya serahkan kepada itu ya. Saya di pinggir di Sungai Yordan itu dengan handuk udah siap. Mereka keluar, cepat saya lari. Udah saya tungguin aja di luar. Tiba-tiba teriakan Bu di dalam Bu. Saya kaget, Kes. What happened? Saya masuk, maaf ya, dengan setengah belum pakai berbusana dengan baik. Mereka peluk saya. Yang saraf kejepit, dia bilang waktu masuk ke air itu panas. Dia tidak merasa dingin. Dan sembuh Bu. Ya ampun. Yang kedua, itu kalau osteoartritisnya dia di sini nih, sini sama sini kan. tangannya Jadi bisa. kalau dia begini, bisa. karena sebelumnya, karena kan kita perginya waktu itu winter Desember, dia terus gosok dengan balsam. Jadi supaya dia, bisa. Karena kalau dia dingin bisa. Iya, dia teriak, ibu tolong, kenapa? Tangan saya. Dan sampai perjalanan pulang dia tidak ngalamin kekaguman. Itu banyak sekali deh. Itu ada yang itu, lalu ada yang waktu perjalanan itu dia satu keluarga besar, Opung ini satu keluarga besar berangkat dengan kursi roda. Secara manusia jujur kami tolak. Tapi karena keluarga besar, oke. Itu naik Via Dolorosa ya Bu ya, karena ini kan gereja sekuler ya Bu ya. Itu dengan sopir kita tuh dengan 2 orang di sana tuh Harus dibopong. dorong. Dibopong, digendong Nggak Bu, bisa itunya dorong, kursi iya. rodanya. Nanjak lagi tangga. Tiap malam kita jadi waktu itu saya diajar sama Bapak rohani saya itu, mentor saya itu, tiap malam jangan biarkan orang tidur, tapi tetap ada ibadah, tetap ada doa gitu. Pagi-pagi bangun suruh doa. Aduh, percis kayak ibu sekarang. Iya. Percis kayak ibu sekarang. Nggak boleh ada waktu gitu. Jadi dengan keadaan yang terbatas, saya dimentor untuk firman, untuk apa itu, untuk terus itu ya. Lalu kita waktu itu pas masih ada SQ ya, kita di Singapura. Kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba dia berdiri dari kursi roda dan dia jalan. Dan Tuhan kasih dia kehidupan sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan semuanya dan pulang dalam keadaan damai. Aduh, Tuhan kita luar Itu biasa. yang 2 hal yang membekas. Banyak hal yang lain. Ada yang mau minta dibaptis gimana, akhirnya apa boleh buat walaupun belum sekolah STT waktu itu, di bathtub lah Bu kita lakukan dan mereka dapat gitu. Benar-benar Jadi- ini adalah sebuah kisah yang ajaib. Ini kalau menggabungkan pelayanan dengan pekerjaan ya, dan passion. Saya percaya buat Aaron juga, biar nanti setiap sulap ada lawatan terjadi. Amin. Orang-orang bisa disentuh, orang-orang bisa dipulihkan ya. Apapun, karena ini kan tergantung ceritanya ya. Iya. Kalau kamu cerita tentang pemulihan, saya percaya mereka yang cerai bisa kembali utuh. Amin, Ya. amin, amin.
semua. Saya berdoa supaya kalian makin luar biasa. Ibu. Karena pasti Tuhan belum selesai. Dia akan Amin. kerjakan yang lebih bagus. Amin. Buat setiap kita, saya berdoa, mari gabungkan passion. Ya, gabungan pekerjaan dan pelayanan. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin. Sekali lagi jangan lupa pesan dari Mama Eren. Lakukanlah segala sesuatu seperti yang kau melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita ini memberikan segala sesuatu yang terbaik, kita melakukan dengan hati, dengan passion, bukan untuk seorang, untuk lihat manusia, tapi kita berikan untuk Tuhan. Pasti kita akan menuai hasilnya. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu. Akur Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Into your hands I commit again with all I have for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I lived, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all